Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yesus mengatakan hari ini terjadi keselamatan pada Zakheus karena keturunan Abraham. Kenapa bukan karena pertobatannya? Apakah orang lain yang bertobat bukan keturunan Abraham itu tidak selamat? Sebenarnya kalau kita melihat konsep di dalam perjanjian lama, ada perjanjian antara Allah dengan Abraham, di mana janjinya adalah bahwa Allah akan menjadi Allah dari Abraham dan keturunannya, dan Abraham dan keturunannya itu akan menjadi umat Allah, umat kesayangan Allah. Di Kejadian pasal 17, di mana perjanjian itu diberikan meterai atau tandanya, yaitu tanda sunat. Nah, apabila ada orang percaya, maka janji Allah kepada Abraham, janji berkat Allah kepada Abraham itu dinyatakan atas orang itu, ya. Maka itu beriman. Orang kalau beriman kepada Kristus, maka dia menjadi anak-anak Abraham, karena seperti Abraham beriman. Coba lihat Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi Zakheus itu selamat bukan karena dia anak Abraham, ya, tapi karena dia beriman. Tapi melalui iman itu, maka dia mempunyai iman yang sama dengan iman Abraham. Maka dia disebut sebagai anak Abraham. Ya. Jadi bukan anak Abraham yang menyebabkan keselamatan, tapi iman yang menyebabkan keselamatan. Tapi waktu beriman, imannya sama dengan Abraham. Dan Allah telah berjanji bahwa berkat Abraham itu akan sampai pada banyak bangsa. Maka siapapun di kolong langit ini, kalau percaya kepada Yesus, maka berkat Allah, ya, berkat Allah yang dijanjikan pada Abraham itu diberlakukan bagi orang itu, sehingga orang itu akhirnya dia menerima berkat Abraham, ya. Dan itu yang dibicarakan juga dalam Galatia pasal 3, di mana ya Yesus Kristus telah membuat ini, maksudnya mati di salib supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi kepada saudara-saudara bahwa pada tanggal 30 Januari nanti tahun 2023 saya berencana untuk memimpin sebuah tour Holy Land ke 3 negara sekaligus, yakni Mesir, Israel, dan Yordania. Itu selama 13 hari dimulai dari tanggal 30 Januari. Dan kita akan mengunjungi 3 negara itu dan mengunjungi tempat-tempat yang penting di dalam Alkitab. Dan juga saya meminta kepada teman-teman yang mengatur perjalanan ini untuk mencantumkan atau memasukkan dalam daftar kunjungan beberapa tempat yang jarang dikunjungi. Salah satu misalnya di Mesir, yaitu Alexandria, Mesir. Nah, Alexandria, Mesir itu adalah satu kota penting pada masa lampau, di mana di Alexandria itulah suatu kota yang boleh dianggap sebagai kota yang sangat-sangat berpendidikan. Pusat pendidikan zaman kuno ada di sana. Apolos itu berasal dari Alexandria. Juga Alkitab Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani, itu dikerjakan juga di Alexandria. Dan masih beberapa tempat yang lain, baik di Mesir, di Yordania maupun di Israel, yang jarang dikunjungi oleh tur-tur yang lain. Saya minta untuk dimasukkan ke sana. Nah, karena itulah pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, apabila ada di antara saudara-saudara yang berminat untuk mengikuti tur ini bersama saya, nah silakan saudara mendaftarnya. Nah, di layar saudara ini ada nomor kontak yang ada, Ibu Tarisa dan Pak Mikael. Saudara boleh mengkontak nomor-nomor ini dan menanyakan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan nama saudara untuk ikut dalam tur ini. Mulai 30 Januari 2023 dan sepanjang 13 hari ke depan. Nah, silakan didoakan, dan kalau berminat silakan
kontak dan mari berjalan atau tur bersama dengan saya yang akan menuntun dan memberikan banyak penjelasan sejarah, penjelasan historis yang sangat berhubungan dengan kitab suci kita. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya. Ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.